Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Misi hari ini tuh membedah sebuah kisah fiksi yang lumayan mendebarkan dari dokumen arsip yang tidak boleh dibuka. Iya, judulnya aja udah bikin merinding ya. Bener banget. Nah, coba bayangin kamu adalah pegawai baru di ruang arsip bawah tanah. Pengap, berbau kertas lapuk, terus nggak ada jendela sama sekali. Ruangan yang benar-benar terisolasi dari dunia luar. Tepat. Dan di hari pertama kamu kerja, ada satu senior yang menatap kamu dengan dingin dan ngasih peringatan mutlak. Dia bilang, jangan pernah sentuh map berlabel merah. Wah, itu justru bikin kita makin pengen buka mapnya kan? Dan di Deep Dive ini, kita bakal ngupas tuntas apa sebenarnya harga dari rasa penasaran kamu itu. Betul. Kita juga bakal lihat kenapa nggak semua kebenaran di dunia ini pantas atau ya aman untuk ditemukan. Oke, kita mulai dari gimana keheningan ruang arsip itu ngebentuk cara pandang penjaganya. Setuju. Tokoh utama kita di sini namanya Alfian. Dia ini staf baru yang masih sangat idealis. Tipikal anak baru yang masih pengen ngerubah dunia ya. Benar. Suatu malam, pas mereka lagi minum kopi instan pahit, Alfian nanya ke seniornya yang bernama Senja, kenapa orang secerdas dia mau bertahan di tempat segelap ini? Dan jawaban Senja ini cukup mengganggu sebenarnya. Banget. Senja bilang matahari di luar sana itu kadang terlalu terang dan cuma bikin mata sakit. Buat dia, kebenaran di ruang bawah tanah itu nggak hilang, tapi sengaja ditidurkan demi melindungi orang-orang. Kayak semacam beban kebenaran itu terlalu berat buat orang awam. Tapi saya harus menantang gagasan ini sih. Maksudnya, menidurkan kebenaran itu kan ibarat naruh bom waktu di bawah karpet ruang tamu kamu. Idenya ngeri juga ya kalau dibayangin. Ya kan? Apakah nyembunyiin fakta itu benar-benar demi perlindungan masyarakat awam? Atau sekedar ketakutan para penguasa aja yang posisinya lagi terancam? Nah, mungkin pada desain awalnya sistem itu emang diciptakan untuk ngelindungin penguasa. Tapi buat pekerja level bawah kayak Senja, mekanismenya tuh udah berubah. Berubah gimana maksudnya? Berubah jadi murni insting bertahan hidup aja. Bagi penjaga di posisi terbawah, menidurkan kebenaran itu bukan lagi soal loyalitas buta. Oh, jadi lebih ke perlindungan diri sendiri ya? Tepat, itu cara dia melindungi kewarasannya sendiri dari beban informasi yang bisa menghancurkan dia. Masuk akal sih. Tapi filosofi menidurkan kebenaran ini seketika runtuh pas dihadapkan sama yang namanya rasa penasaran. Karena penasaran itu emang sifat dasar manusia yang susah dikontrol kan? Benar. Alfian akhirnya melanggar aturan tak tertulis itu. Di rak terbawah lorong blok G yang debunya tebal banget, dia nekat buka map merah itu. Dan isinya pasti bukan dokumen biasa. Jelas bukan. Isinya adalah laporan pemusnahan barang bukti dari insiden sektor 4, statusnya rahasia tingkat tinggi. Wow, rahasia tingkat tinggi. Dan kejutan terbesarnya, penanggung jawab eksekusi di dokumen itu adalah rekan kerjanya sendiri, Senja Anindita. Hah? Tunggu. Jadi orang yang nemenin dia minum kopi tiap malam itu ternyata eksekutor dari sistem korup itu sendiri? Iya. Gila kan? Fakta ini langsung ngehancurin semua ilusi keamanan Alfian. Tapi yang ironis, reaksi Alfian malah polos banget. Maksudnya polos gimana tuh? Dia nggak marah? Enggak. Dia justru nawarin bantuan ke Senja. Dia ngajak bawa kasus ini ke polisi atau media. Aduh, di dunia nyata yang penuh konspirasi, niat naif mau jadi pahlawan kayak gitu malah jadi jalan tol buat bikin keberadaan kamu dihapus secara permanen. Bener banget. Alfian kayaknya belum paham gimana mesin birokrasi ini dirancang. Iya, sistem kekuasaan itu kerjanya ibarat kompartemen kapal. Ruang arsip itu lambung apalnya yang emang udah disiapin buat dikorbanin. Oh, buat nampung kebocoran dan air kotor gitu ya? Tepat, supaya dek atas tempat para petinggi berpesta tetap kering. Jadi bawa map itu ke polisi, nggak bakal menghukum para petinggi. Malah cuma bakal nenggelamin Alfian dan Senja bersama lambung kapal itu ya? Persis. Makanya itu juga ngejelasin kenapa Senja sama sekali nggak panik pas mergokin Alfian buka map itu. Iya, Senja cuma ngerebut map itu dengan tatapan kosong. Dia bilang kalau di ruang arsip ini nggak ada teman, yang ada cuma penjaga dan orang yang tersesat. Dan disinilah inti mekanismenya terungkap. Di dunia nyata, ini sering banget disebut sebagai kompromat. Kompromat. Jadi Senja sengaja biarin dokumen mematikan itu utuh, karena dokumen itu adalah asuransi nyawanya. Benar banget. Kalau Senja musnahin bukti keterlibatannya, para petinggi bisa ngelenyapin dia kapan aja. Soalnya dia nggak punya alat tawar lagi.
Oh, jadi dokumen itu semacam rem darurat yang nahan penguasa biar nggak ngebunuh dia? Iya, senjata yang bisa menghancurkannya malah jadi satu-satunya pelindung nyawanya. Coba bayangin, seberapa menyiksanya hidup kamu kalau harus ada di posisi itu. Ini tuh persis kayak kamu nyabut pin granat tapi kamu nggak pernah ngelemparnya. Analogi yang pas banget. Selama tuasnya ditekan erat-erat, nggak ada yang berani mendekat. Tapi di sisi lain, kamu juga nggak bisa ngelepasin tuas itu sedetik pun, atau kamu sendiri yang bakal hancur lebur. Itu benar-benar paradoks bertahan hidup. Senja pada akhirnya berubah jadi tawanan abadi dari sistem perlindungannya sendiri. Deep dive kita hari ini pada akhirnya ngajak kamu buat merefleksikan realitas yang mungkin dekat banget sama keseharian kamu. Seringkali di dunia kerja atau institusi tempat kamu berada, ada map merah rahasia kayak gini. Iya, sebuah masalah sistemik atau fakta nggak nyaman yang secara tak tertulis disepakati buat nggak diganggu-gugat. Karena pengetahuan itu selalu datang dengan harga yang sangat mahal. Ketika kamu memutuskan untuk ngelihat isinya, ketidaktahuan udah nggak bisa lagi jadi alasan buat ngelindungin kamu. Jadi buat kamu yang dengerin ini, coba pikirin. Kalau kebenaran mutlak yang kamu temukan hari ini justru menuntut nyawa atau hancurnya karir kamu sebagai bayarannya. Sebuah pilihan yang sangat berat tentunya. Apakah kamu akan memilih untuk menutup mata dan menjadi penjaga yang mati rasa? Atau kamu berani buka map itu meski tahu kamu nggak akan pernah bisa kembali seperti semula?